eh, jenazah, ada korban seorang laki-laki di sebuah kamar kos di daerah Gondang Dia Kecil, Menteng beberapa waktu yang lalu, yaitu tanggal 8 Juli 2025. Perlu kami sampaikan bahwa korban ditemukan dalam kondisi wajah tertutup plastik, kemudian terlilit lakban berwarna kuning di tempat tidurnya, kemudian tertutup selimut. Korban di atas tempat tidurnya ditemukan dengan menggunakan kaos dan celana pendek. Korban ditemukan di kamar kosnya nomor 105 berdasarkan keterangan saksi, hasil olah TKP, mendatangi TKP berkali-kali. Proses mendatangi TKP ini juga sudah dilakukan asistensi, TKP juga sudah didatangi bersama-sama dengan Kompolnas, dengan Komnas HAM. Itu kondisi kamar 105 ini dalam keadaan terkunci dari dalam. Ya, dalam keadaan terkunci dari dalam, ada kunci manual dari dalam, kemudian ada kunci slot terkunci dari dalam, kemudian di pintu itu ada kunci yang ketiga, adalah kunci akses yang dipegang oleh korban. Kemudian di kawasan depannya itu ada kunci lagi satu yang dipegang oleh semua penghuni kos dan penjaga kos, dan di gerbang paling akhir di luar kos-kosan adalah kunci gembok yang ada gemboknya dipegang oleh korban. Kemudian kondisi kamar atau akses masuk ke kamar itu, masuk ke kamar ya, ke dalam kamar ada dua. Yang pertama pintu, itu dalam kondisi terkunci dari dalam. Kemudian yang kedua jendela. Jendela juga ditemukan dalam keadaan terkunci dari dalam. Kemudian saat dilakukan olah TKP, mengamankan barang bukti, kemudian melakukan wawancara terhadap beberapa saksi, fakta yang ditemukan oleh penyelidik bahwa penjaga kos itu saudara S dan satu penghuni lainnya, ya, satu penghuni kamar lainnya saudara F, ya, FM, adalah pihak yang pertama kali memasuki atau mengecek kamar kos, karena ada permintaan dari istri korban dan harinya kepada penjaga kos untuk melakukan pengecekan ke kamar korban, karena istri korban tidak dapat menghubungi korban karena handphone korban mati. Oleh istri korban, penjaga kos melaporkan kepada pemilik kos untuk membuka pintu, dan penjaga kos mengajak salah satu penghuni kos lainnya, saudara FM, saksi FM, untuk membuka atau mengecek kondisi kamar kos 105 dengan, jadi penjaga kos dan saksi penghuni kos lainnya, saudara FM, berupaya masuk ke dalam kamar korban dengan mencongkel jendela, kemudian membuka slot dari dalam, membuka kunci manual, akhirnya pintu berhasil dibuka. Sampai dengan saat ini, rekan-rekan, tim penyelidik telah melakukan klarifikasi pengambilan keterangan dalam tahap penyelidikan setidaknya
ada 15 orang. Ya, 15 orang itu dari lingkungan kos-kosan, ya, kemudian dari tempat kerja korban, kemudian dari keluarga korban, kemudian dari pihak-pihak yang terakhir berkomunikasi dengan korban. Sampai dengan saat ini, tim penyelidik tidak menemukan hambatan, kemudian dengan senantiasa mengedepankan prinsip penyelidikan atau mengungkap peristiwa ini harus berdasarkan scientific crime investigation, maka penyelidik melakukan pemeriksaan dan kerjasama dengan beberapa ahli. Ya, ini merupakan komitmen Polda Metro Jaya dalam mengungkap peristiwa agar akuntabel, agar profesional, proporsional, dan nanti hasil akhirnya akan dilaksanakan atau dijelaskan secara transparan. Ya, saat ini masih berproses. Pak, izinkan tadi Bapak bilang bakal mendalami juga ya soal latar belakang korban. Nah, sejauh ini dari hasil pendalaman penyelidik, apakah ditemukan informasi bahwa korban ini sudah berkali-kali mencoba untuk mengakhiri hidupnya? Kemudian yang kedua, mau penegasan lagi soal yang saat kondisi jenazah saat ditemukan. Itu berarti di muka itu posisinya plastik dulu, baru kemudian dililit sama lakban gitu ya Pak? Ya, jadi proses pemeriksaan oleh tim Apsifor, psikologi forensik masih berlangsung. Untuk menggali latar belakang korban masih berlangsung ya, nanti hasilnya akan kami sampaikan. Nanti hasilnya akan kami sampaikan karena masih berlangsung. Kemudian yang kedua, kondisi korban itu plastik, kemudian baru lakban kuning ya. Iya.